Siapakah anak Adam itu? Ayo ngaku. Membuka aurat adalah kehendak setan, musuh manusia. Janganlah tertipu dengan tipu dayanya. Harus menjadi kewaspadaan ekstranya, karena setan tidak bisa dilihat oleh kita, tetapi mereka melihat kita. Tipu dayanya kadang tidak terlihat dan tidak terasa, tiba-tiba mengikuti bisikan setan, dan jadilah kita pengikutnya. Ketika manusia sudah jadi pengikut setan, berarti setan sudah jadi pemimpin dia. Makna libas, labus, dan labs ialah sesuatu yang dipakai atau pakaian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisa wa libasu taqwa dalika khair dalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun." Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Kata libas digunakan untuk menunjukkan makna sesuatu yang menutupi manusia dari kejelekan. Suami dijadikan pakaian bagi istrinya karena dapat mencegah dan menghalanginya dari perbuatan jelek. Demikian pula istri adalah pakaian. Kemudian takwa dijadikan pakaian dalam ungkapan tamsil dan tasbih. Demikian Ar-Raghib Al-Asfahani. Pada waktu itu bangsa Arab selain kaum Quraisy tidak mengenakan pakaian saat tawaf di Baitullah dengan mengenakan pakaian yang biasa mereka kenakan. Mereka beranggapan tidak boleh melakukan tawaf dengan pakaian yang mereka pakai juga untuk maksiat. Sedangkan kaum Quraisy menyematkan nama khusus untuk mereka dengan sebutan Al-Humus. Al-Humus boleh melakukan tawaf dengan pakaian yang biasa mereka pakai. Barang siapa yang tidak punya pakaian baru dan tidak punya pinjaman pakaian dari Quraisy, maka tawafnya telanjang. Pakaian baru pun yang mereka pakai setelah tawaf harus dibuang. Wanita pun hanya menutup sedikit kemaluannya, dan mereka biasa tawaf pada malam hari dengan telanjang. Itulah kebiasaan turun-temurun, sudah menjadi aturan tersendiri yang mereka klaim dan mereka yakini bahwa itu perintah dan syariat dari Allah. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Abu Mattar melihat Ali radhiyallahu anhu mendatangi seorang penjual kain. Kemudian ia membeli sebuah baju gamis darinya dengan harga 3 dirham. Lalu ia memakainya di antara persendian tangan dan kedua mata kakinya. Ketika memakainya, ia mengucapkan doa berikut. Alhamdulillahilladzi razaqani minar riyasi ma atajammalu bihi finnas wa wari bihi aurati. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki pakaian kepadaku untuk memperindah penampilan di hadapan manusia dan untuk menutupi auratku. Ketika ditanyakan kepadanya, apakah doa ini darimu sendiri ataukah engkau diriwayatkan dari Nabi? Ali radhiyallahu anhu menjawab bahwa doa itu ia dengar dari Rasulullah yang membacakannya di saat memakai jubah. Ulama tafsir berbeda pendapat mengenai maknanya. Ikrimah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan libasut taqwa ialah pakaian yang dikenakan oleh orang-orang yang bertakwa kelak di hari kiamat. Zaid ibnu Ali, As-Sadi, Qatadah, dan Ibnu Juraij mengatakan bahwa libasut taqwa ialah iman. Sedangkan menurut Al-Aufi dari Ibnu Abbas, libasut taqwa ialah amal soleh. Ad-Dayal Ibnu Amir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah pertanda baik yang ada pada wajah. Disebutkan dari Urah Ibnu Zubair bahwa libasut taqwa ialah takut kepada Allah.
Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa libasut taqwa ialah bertakwa kepada Allah. Dengan pakaian itu seseorang menutupi auratnya. Demikianlah pengertian libasut taqwa. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma syawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna as-sayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Siapakah anak Adam itu? Ayo ngaku. Membuka aurat adalah kehendak setan, musuh manusia. Janganlah tertipu dengan tipu dayanya. Harus menjadi kewaspadaan ekstranya, karena setan tidak bisa dilihat oleh kita, tetapi mereka melihat kita. Tipu dayanya kadang tidak terlihat dan tidak terasa. Tiba-tiba mengikuti bisikan setan, dan jadilah kita pengikutnya. Ketika manusia sudah jadi pengikut setan, berarti setan sudah jadi pemimpin dia. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Fahisyah adalah perbuatan keji dan melampaui batas. Misalnya mereka yang bertawaf dengan telanjang campur baur laki perempuan, itu adalah fahisyah. Ketika diperingatkan, mereka bilang, ini syariat Allah. Allah tidak memerintah berbuat keji. Seenaknya kamu mengatakan sesuatu, padahal kamu pun tidak yakin kebenarannya. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu muhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap salat dan sembahkanlah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Allah memerintahkan, berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Taatlah kepada keterangan yang lurus dari Allah, hanya kepada Allah, bukan kepada tradisi nenek moyang yang menyalahi perintah Allah. Ingat, kalian akan kembali dihimpunkan nanti di hadapan Allah. Adapun orang yang telah ditakdirkan termasuk orang-orang yang berbahagia, maka dimudahkan baginya jalan mengerjakan amal orang-orang yang bahagia. Dan adapun orang yang telah ditakdirkan termasuk orang-orang yang celaka, maka dimudahkan baginya mengerjakan amal perbuatan orang-orang yang celaka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka.
Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Keliru orang yang menduga bahwa Allah tidak mengazab seseorang karena maksiat yang dikerjakannya atau kesesatan yang diyakininya, melainkan bila ia melakukannya sesudah adanya pengetahuan darinya yang membenarkan sikapnya itu, lalu ia mengerjakannya dengan penuh rasa keingkaran terhadap Tuhannya. Seandainya memang demikian, niscaya tidak ada bedanya antara golongan orang-orang yang sesat yang menduga bahwa dirinya mendapat petunjuk dengan golongan orang-orang yang mendapat petunjuk sesungguhnya. Allah telah menjelaskan dan membedakan peristilahan keduanya dan hukum-hukum mengenai keduanya dalam ayat ini. Yang menganggap baik kejahatan itu adalah pengikut setan akan selalu berlawanan dengan aturan Allah. Ya bani Adam hudu jinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi aturan yang benar adalah pakailah pakaian, jangan telanjang. Berpakaian putihlah kalian, kenakanlah ia selalu, karena sungguhnya pakaian putih itu lebih cerah dan lebih baik, dan kapankanlah dengannya orang-orang mati kalian. Demikian kata Rasul, diriwayatkan Imam Ahmad. Tiada suatu wadah pun yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih jahat daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang sulbinya, dan jika ia terpaksa melakukannya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk napasnya. Hadis riwayat Ahmad. Al-Kalbi mengatakan, ketika kaum muslimin bertawaf dengan menggunakan pakaian, musyrikin mencela mereka, maka turunlah ayat, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizqi. Qul hiya lilladina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini, khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Al-Qurtubi mengatakan bahwa bangsa Arab pada zaman jahiliyah juga tidak mau memakan lemak, daging yang berlemak pada musim haji. Ini kebiasaan yang entah dari mana asalnya, kemudian jadi hukum di tengah-tengah mereka, padahal Allah tidak menurunkan ketentuan tersebut. Qul innama harama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal bagya bighairil haqq wal isma wal bagya bighairil haqqi wa tusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Inilah perintah dan ketentuan dari Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, La ahada ghairu minallah, falidhalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana, wala ahada ahabu ilaihil madhu minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Allah. Karena itulah Dia mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang kelihatan maupun yang tidak
tampak, dan tidak ada seorang pun yang lebih suka dipuji daripada Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. La ahada aghyaru minallah, falidhalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana, wal ahada ahabbu ilaihi ilmadhu minallah. Ismu ialah dosa-dosa yang berkaitan dengan pelakunya sendiri, sedangkan al-baghyu ialah perbuatan pelanggaran hak orang lain. Allah malah haramkan kedua perbuatan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan," sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.